Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Nabi yang sekaligus memiliki dua kekuatan super. Ternyata kehebatan para sahabat Nabi melebihi kehebatan superhero yang ada di film-film. Apakah kekuatan super yang dimilikinya sama dengan para anggota Avenger? Untuk menemukan jawaban, nonton kisahnya dalam video ini sampai habis agar tidak sesat. Sahabat Risalah Nabi, sebelum kita lanjut tolong like video ini supaya konten-konten Islami semakin berkembang. Terima kasih. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling kaya. Pria bernama lengkap Sa'ad bin Abi Waqqas bin Ubay bin Abdi Manaf itu termasuk generasi awal yang memeluk Islam setelah Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid. Dalam sejarah peperangan, dia tercatat sebagai orang yang pertama kali melesatkan anak panah dan ia juga menjadi orang pertama yang membunuh kafir. Dalam satu riwayat, saat menjalankan ibadah, kaum muslimin saat itu sering sekali mendapatkan gangguan dan ancaman dalam berbagai bentuk. Karena pada awal dakwah kaum muslimin jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan kafir Quraisy, sehingga mereka harus ekstra berhati-hati. Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya tersulut emosi dengan apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy sehingga beliau memukul mati salah seorang dari mereka sehingga kejadian ini tercatat sebagai pertumpahan darah pertama antara umat Islam dan non-muslim. Peristiwa ini kemudian difirmankan oleh Allah, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Al-Quran Surat Al-Muzammil ayat 10. Di samping itu, Sa'ad bin Abi Waqqas juga sebagai mujahid pertama yang tertusuk panah oleh musuh. Sa'ad bin Abi Waqqas juga tercatat sebagai salah satu sahabat Nabi yang paling kaya. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah mencatat total kekayaan yang dimiliki Sa'ad ibnu Abi Waqqas ketika wafat senilai 250.000 dirham. Dia dilahirkan di kota Mekah pada tahun 595 Masehi. Sa'ad merupakan keturunan dari Bani Zuhrah, tepatnya suku Quraisy, dan orang tuanya sangat dihormati oleh kaumnya tersebut. Melalui garis silsilah keturunan Sa'ad bin Abi Waqqas, diketahui bahwa nasabnya atau keturunannya tersambung dengan Rasulullah pada Abdul Manaf. Dia juga merupakan paman Rasulullah dari pihak ibu, Aminah binti Wahab. Setelah masuk Islam, Sa'ad menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling berani dalam membela agama Allah. Tidak pernah ragu sedikit pun dengan kebenaran yang diterimanya, sekalipun ibunya sendiri yang menentangnya. Keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas ditentang oleh ibunya sendiri. Berasal dari lingkungan yang terdidik dan baik, Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan keislamannya di usia 17 tahun. Meski begitu, masuk Islamnya Sa'ad sangat ditentang oleh sang ibu yang menyembah berhala. Ibu Sa'ad sangat marah mengetahui keislaman putranya. Walau begitu, Sa'ad menghadapi tentangan dari ibunya dengan lemah lembut. Dengan cara yang baik, Sa'ad berusaha melunakkan hati sang ibu agar membiarkannya dengan jalan yang dipilih. Meski berbeda keyakinan dengan ibunya, Sa'ad tetap menjaga baktinya sebagai seorang anak dan selalu bersikap baik. Sayangnya, ibu Sa'ad tetap tidak melunak. Ia bahkan bersikukuh untuk tidak makan dan minum sampai Sa'ad meninggalkan Islam. Mengetahui hal itu, Sa'ad berkata kepada sang ibunda, "Jangan lakukan itu, wahai ibu. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku dan tidak akan berpisah darinya." Alih-alih luluh akan sikap dan perkataan Sa'ad, ibunya justru bersikeras. Ia mengetahui betul bahwa putranya sangat mencintai dirinya.
Tindakannya untuk tidak makan dan minum mungkin akan membuat Sa'ad iba, terlebih jika kondisi sang ibu menjadi lemah dan tidak sehat lagi. Tetapi, karena Sa'ad tetap teguh dengan akidahnya, ia pun berkata, "Wahai ibu, demi Allah, andai engkau memiliki 70 nyawa yang keluar satu demi satu, maka aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku untuk selama-lamanya." Mengetahui Sa'ad tidak akan melepas keyakinannya sebagai seorang muslimin, ibunya mengalah. Kisah mengenai Sa'ad dan sang ibu bahkan menjadi salah satu alasan diturunkannya surat Luqman ayat 15. Allah berfirman, artinya, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Sa'ad merupakan seorang pejuang muslim yang paling berani. Ia mempunyai dua kekuatan yang sangat ampuh, yaitu panah dan doanya. Jika ia memanah, pasti akan mengenai sasaran yang ia tuju. Jika ia berdoa, pasti akan dikabulkan. Hal tersebut merupakan berkat doa Rasulullah untuk Sa'ad. Doa Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada suatu hari Rasulullah pernah melihat Sa'ad sedang mengerjakan suatu hal yang sangat disukai oleh Rasulullah. Oleh karena itu, ia pun langsung didoakan kebaikan oleh Rasulullah. Rasulullah meminta kepada Allah agar doa Sa'ad menjadi doa yang mustajab, tidak tertolak. Beliau bersabda, "Ya Allah, tepatkan lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya." Hadis riwayat Al-Hakim. Akhirnya, doa Rasulullah ini menjadikan Sa'ad seorang prajurit pemanah yang hebat dan ahli ibadah yang terkabul doanya. Demikianlah Sa'ad menjadi orang yang terkenal dengan keahliannya dikarenakan doanya sang Nabi. Pada suatu hari, Sa'ad melihat seseorang tengah mencaci maki para sahabat Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Talhah, dan Zubair. Lalu Sa'ad menegur orang itu agar ia tidak meneruskannya, tetapi apa yang Sa'ad sampaikan tidak ia gubris. Akhirnya Sa'ad berkata, "Kalau begitu aku akan mendoakan kutukan bagimu." Orang itu menjawab, "Engkau mengancamku seolah-olah engkau adalah nabi." Sa'ad lalu meninggalkan orang tersebut. Ia pergi berwuduk lalu sholat 2 rakaat dan menengadahkan tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, jika engkau mengetahui orang ini mencaci maki kaum yang telah engkau tetapkan kebaikan bagi mereka di sisimu, maka jadikanlah orang ini, orang yang mencaci maki para sahabat tadi, agar menjadi ibrah bagi yang lainnya akan kebesaran dan keagunganmu." Seketika selepas ia berdoa, tiba-tiba ada seekor onta berlari menuju di tengah-tengah keramaian manusia dan menginjak-injak orang tadi hingga ia pun tewas seketika. Dikisahkan dalam sebuah buku yang ditulis oleh Aryani Syurfah, salah seorang sahabat perempuan Rasul, Ummu Aiman, tengah memberi minuman kepada para pasukan yang terluka saat perang. Secara tiba-tiba, salah seorang kafir memanah Ummu Aiman hingga dia terjatuh dan auratnya terbuka. Saat melihat peristiwa tersebut, Rasulullah kemudian mengambil anak panah dan berkata pada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, lemparlah anak panah ini, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Rasulullah menyebut ayah dan ibunya saat meminta sesuatu kepada Sa'ad, hal yang tidak pernah Rasul lakukan sebelumnya pada orang lain. Akhirnya anak panah yang dilemparkan Sa'ad tepat sasaran dan Rasulullah pun tersenyum melihatnya. Kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas dan doanya yang selalu terkabul sudah terdengar di berbagai penjuru. Dikutip dari buku Kisah-Kisah Indah Kelembutan Allah karya Sayyid Utwah, tidak sedikit orang yang langsung merasa takut dengan doa Sa'ad. Kemenangan Sa'ad bin Abi Waqqas di antara keistimewaan lain yang ada pada diri Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia juga termasuk seorang penunggang kuda yang paling berani di kalangan bangsa Arab dan di antara kaum muslimin. Di samping ia memiliki 2 senjata yang luar biasa, keahlian memanah dan doa yang mustajab. Peperangan besar yang pernah ia pimpin adalah Perang Qadisiyah.
sebuah perang legendaris antara bangsa Arab Islam melawan Majusi Persia. 3.000 pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 100.000 lebih pasukan negara adidaya Persia bersenjata lengkap. Prajurit Persia dipimpin oleh panglima mereka yang bernama Rustum. Melalui Sa'adlah, Allah memberi kemenangan kepada kaum muslimin atas melawan negara adidaya Persia saat itu. Umar mengakui amanahnya dalam memimpin. Umar bin Al-Khattab pernah mengamanahi Sa'ad sebuah jabatan gubernur Irak, sebuah wilayah besar dan penuh gejolak. Suatu ketika rakyat Irak mengadukannya kepada Umar. Mereka menuduh Sa'ad bukanlah orang yang bagus dalam salatnya. Permasalahan salat bukanlah permasalahan yang ringan bagi orang-orang yang mengetahui kedudukannya. Sehingga Umar pun merespon laporan tersebut dengan memanggil Sa'ad ke Madinah. Mendengar laporan tersebut, Sa'ad tertawa. Kemudian ia menanggapi tuduhan tersebut dengan mengatakan, "Demi Allah, sungguh aku sholat bersama mereka seperti sholatnya Rasulullah. Kupanjangkan 2 rakaat awal dan mempersingkat 2 rakaat terakhir." Mendengar klarifikasi dari Sa'ad, Umar memintanya kembali ke Irak. Akan tetapi Sa'ad menanggapinya dengan mengatakan, "Apakah engkau memerintahkanku kembali kepada kaum yang menuduhku tidak beres dalam sholat?" Sa'ad lebih senang tinggal di Madinah, dan Umar mengizinkannya. Ketika Umar ditikam sebelum wafat, ia memerintahkan 6 orang sahabat yang diridhai oleh Nabi, salah satunya Sa'ad. Dalam bermusyawarah memilih khalifah penggantinya, Umar berkata, "Jika yang terpilih adalah Sa'ad, maka dialah orangnya. Jika selainnya, hendaklah meminta tolong dalam menjalankan pemerintahannya kepada Sa'ad." Sikap Sa'ad ketika terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas menjumpai perselisihan besar yang terjadi pada kaum muslimin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sikap Sa'ad pada waktu itu adalah tidak memihak kelompok manapun. Ia juga memerintahkan keluarga dan anak-anaknya untuk tidak mengabarkan berita apapun kepadanya. Keponakannya Hisyam bin Utbah bin Abi Waqqas berkata kepadanya, "Wahai paman, ini adalah 100.000 pasukan yang menganggap Andalah yang berhak menjadi khalifah." Sa'ad menjawab, "Aku ingin dari 100.000 pasukan tersebut 1 pedang saja. Jika aku memukul seorang mukmin dengan pedang itu, maka ia tidak membahayakan. Jika dipakai untuk memukul orang kafir dalam berjihad, maka ia mematikan." Mendengar jawaban pamannya, Hisyam paham bahwa pamannya, Sa'ad bin Abi Waqqas, sama sekali tidak ingin ambil bagian dalam permasalahan ini. Ia pun pergi. Wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang berumur panjang. Ia juga dianugerahi Allah harta yang banyak. Namun ketika akhir hayatnya, ia mengenakan pakaian dari wol, jenis kain yang dikenal murah kala itu. Ia berkata, "Kafani aku dengan kain ini, karena pakaian inilah yang aku pakai saat memerangi orang-orang musyrik di Perang Badar." Sa'ad bin Abi Waqqas wafat pada tahun 55 Hijriah. Ia adalah kaum muhajirin yang paling akhir wafatnya dan juga sebagai mujahid pertama yang tertusuk panah. Semoga Allah meridainya. Jangan lupa like video ini agar konten Islami semakin populer. Tolong share video ini di seluruh media sosial agar lebih banyak lagi orang yang tahu sejarah para sahabat Nabi.